wabarakatuh. Ini adalah video presentasi perkenalan dan pertemuan pertama Biologi kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan aspek-aspek kehidupan. Jadi belajar biologi itu berarti kita belajar tentang diri kita sendiri, apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang terjadi di kehidupan kita. Topik yang dipelajari di bab ini itu ada 5. Yang pertama adalah biologi sebagai ilmu. Jadi, biologi sebagai ilmu itu punya karakteristik ya. Yang pertama adalah objek kajiannya itu bersifat konkret atau nyata. Yang kita pelajari di sini adalah makhluk hidup yang ada sekarang maupun yang pernah ada di kehidupan sebelumnya. Yang kedua adalah memiliki metode, di mana ketika mempelajari biologi, kita harus menerapkan metode ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran mengenai fenomena tertentu. Yang ketiga adalah bersifat analitis dan sistematis. Apa itu maksudnya? Jadi, mempelajari biologi itu kita memulai dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks. Mulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya, bersifat universal. Artinya, kebenaran yang disajikan dalam biologi ini harus berlaku secara umum, bukan untuk kalangan tertentu. Yang kelima adalah bersifat objektif, artinya sebagai suatu pengetahuan, biologi itu sifatnya jujur dan apa adanya. Nah, yang terakhir adalah bersifat verifikatif atau terbuka. Jadi, apa yang dipelajari di biologi ini tidak bersifat mutlak. Apabila di kemudian hari ada peneliti yang mengungkapkan fakta atau kebenaran baru, maka itu tidak apa-apa. Karena biologi itu adalah ilmu yang berkembang. Akan selalu ada penelitian-penelitian baru yang mengungkapkan fakta baru. Seperti itu ya. Topik yang kedua adalah objek kajian biologi. Objek kajian biologi dimulai dari tingkat molekul, tingkat sel, tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, tingkat individu, tingkat populasi, tingkat komunitas, tingkat ekosistem, dan tingkat bioma. Pada tingkat molekul yang dipelajari di biologi itu contohnya ada DNA dan RNA. DNA atau RNA ini merupakan materi genetik pada makhluk hidup dan virus. Kalau virus hanya punya salah satu, punya DNA aja atau punya RNA saja. Pada tingkat sel, yang dikaji atau yang dipelajari itu adalah struktur dan fungsi sel. Bisa sel bakteri, fungi, alga, tumbuhan, hewan, gitu. Selanjutnya, kalau di tingkat jaringan, yang dipelajari itu adalah jenis, ciri, fungsi, dan sifat dari setiap jaringan. Contohnya kalau di jaringan hewan itu kita punya jaringan otot yang fungsinya itu adalah sebagai alat gerak aktif. Kalau di jaringan tumbuhan kita itu punya jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu ciri-cirinya adalah sel-selnya itu susunannya rapat sekali karena fungsinya adalah pelindung jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian kalau di tingkat organ yang dipelajari itu adalah macam-macam organ dan fungsinya. Kalau di gambar ini adalah organ ginjal. Fungsinya ginjal itu adalah menyaring darah, kemudian menjaga keseimbangan cairan, membentuk urin, serta mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang dipelajari pada tingkat sistem organ itu adalah organ-organ yang bekerja sama dalam melaksanakan suatu sistem. Contohnya sistem reproduksi ini. Pada tingkat individu yang dipelajari adalah klasifikasi organisme, nama spesies, dan cara hidupnya. Contohnya paus pembunuh ini. Paus pembunuh ini merupakan kelompok mamalia meskipun dia hidup di air. Selanjutnya, pada tingkat populasi yang dipelajari itu adalah interaksi antar individu sejenis. Contohnya ada populasi sapi ini. Selanjutnya tingkat komunitas. Di tingkat komunitas ini yang dipelajari itu adalah kumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya komunitas padang rumput, komunitas sawah, dan lain-lain. Selanjutnya pada tingkat ekosistem, biologi itu mempelajari berbagai jenis ekosistem. Contohnya di sini ada ekosistem laut. Di sini kan ada banyak populasi makhluk hidup ya. Ada populasi ikan-ikan kecil, populasi anemon laut, populasi hiu, serta faktor-faktor abiotiknya yaitu air, pH-nya, suhunya, intensitas cahaya gitu.
Nah, yang terakhir adalah tingkat bioma. Pada tingkat bioma ini, biologi itu mempelajari berbagai jenis bioma. Contohnya di sini ada bioma taiga. Ciri-ciri bioma taiga ini adalah banyak ditumbuhi oleh tanaman konifer. Tanaman konifer itu tanaman yang menjulang tinggi. Bioma itu punya iklim tertentu, sehingga hewan dan tumbuhan yang hidup di suatu bioma itu sangat khas. Yang ketiga adalah topik metode ilmiah. Dalam melakukan suatu metode ilmiah, itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Setelah itu, menyusun kerangka berpikir. Setelah kerangka berpikirnya jadi, baru kita merumuskan hipotesis. Hipotesis ini jawaban sementara ya. Setelah itu, kita menentukan variabel-variabel untuk mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data itu bisa melalui eksperimen, percobaan gitu. Selanjutnya adalah menganalisis data, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yuk kita lakukan metode ilmiah. Aisyah dan Robi adalah kakak adik. Mereka menanam pohon teh untuk mengisi waktu libur di belakang rumah. Setelah beberapa minggu, tinggi tanaman mereka berbeda. Padahal mereka menanam di waktu yang bersamaan. Ternyata Aisyah menggunakan pupuk urea untuk menyuburkan tanamannya, sedangkan Robi menggunakan pupuk NPK. Yuk kita selidiki masalah ini menggunakan metode ilmiah. Pertama, ayo kita buat rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu bentuknya sebuah pertanyaan ya. Dari mana pertanyaannya ini? Pertanyaan ini berasal dari fenomena nyata atau pengamatan. Tadi kan kita sudah mengamati bahwa tanaman milik Aisyah dan Robi itu memiliki tinggi yang berbeda. Dan ternyata mereka juga menggunakan jenis pupuk yang berbeda pula. Maka kita bisa membuat rumusan masalah seperti ini. Apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman teh? Selanjutnya, bacalah buku atau hasil penelitian terkait rumusan masalah yang telah kalian buat. Jika sudah, buatlah hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang kalian buat. Hipotesis itu bersifat teoritis, artinya berdasarkan teori. Teori yang didapat dari mana? Tadi kan sebelum ini kita membaca buku, kemudian mencari rujukan tentang penelitian terkait rumusan masalah yang sudah kita buat gitu. Nah, hipotesis itu jawaban yang bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena kita perlu menguji kebenarannya melalui suatu percobaan. Contoh hipotesis yang bisa kita buat berdasarkan rumusan masalah ini adalah ada pengaruh jenis pupuk terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman teh. Apakah hipotesis itu harus positif seperti ini? Tidak ya. Kita juga bisa menggunakan hipotesis 0 atau hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh jenis pupuk terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman teh. Itu tidak apa-apa karena hipotesis ini kan sementara. Kita harus uji dulu kebenarannya melalui percobaan. Langkah selanjutnya adalah menentukan variabel untuk mengumpulkan data. Jenis variabel itu ada 3 ya teman-teman. Ada variabel bebas, variabel kontrol, sama variabel terikat. Apa perbedaan dari masing-masing variabel ini? Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang diharapkan dapat mempengaruhi, begitu ya. Variabel bebas seperti namanya itu diberikan berbeda-beda atau bebas pada setiap perlakuan. Contoh, tadi kan di rumusan masalah kita, apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman teh, gitu kan? Yang ingin kita ketahui itu adalah jenis pupuk ini loh, berpengaruh nggak sih? Nah, kalau seperti itu, variabel bebasnya berarti jenis pupuk. Kita bisa pakai 3 perlakuan atau 3 pot. Pot yang pertama, tanamannya kita kasih pupuk urea. Pot yang kedua, kita beri pupuk NPK. Sedangkan pot yang ketiga kita beri pupuk kompos. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang dibuat sama untuk setiap perlakuan. Contohnya, intensitas cahaya. Kita kan nanti memakai 3 pot. Nah, ketiga-tiganya itu kita letakkan di tempat yang sama-sama terkena cahaya. Misal di luar rumah ya di luar rumah semua gitu ya.
Kemudian intensitas air, penyiramannya waktunya harus sama. Jumlah penyiramannya, jumlah air yang disiramkan ke pot itu juga harus sama. Selanjutnya adalah jenis tanah. Jadi kalau mau pakai tanah gambut, ya ketiga-tiganya menanamnya menggunakan tanah gambut gitu ya. Nah, yang ketiga ada variabel terikat. Variabel terikat ini variabel yang nantinya harapannya dipengaruhi. Variabel ini variabel yang diukur. Contoh, rumusan masalah kita kan apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman teh. Yang akan kita pengaruhi di sini kan kecepatan pertumbuhan tanaman teh, yaitu variabel terikatnya ya. Nanti kecepatan pertumbuhannya itu kita hitung dengan menghitung tinggi tanaman setiap minggunya, supaya kelihatan perbedaannya. Nah, setelah kita menentukan variabel, rancangan percobaan kita berarti sudah jadi. Setelah itu kita melakukan percobaan untuk menguji hipotesis yang sudah kita buat di awal. Percobaan dilakukan dengan menumbuhkan tanaman teh pada 3 pot yang diberi perlakuan sesuai dengan rancangan percobaan di atas. Pada proses pengumpulan data, lebih baik kita membuat tabel untuk mencatat hasil percobaan supaya tidak hilang, supaya semuanya itu terekam seperti itu. Contoh tabelnya seperti ini. Nah, setelah pengumpulan datanya selesai, selama 4 minggu itu selesai, selanjutnya yang kita lakukan adalah menganalisis data. Caranya bagaimana? Analisis data itu dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata tinggi tanaman pada masing-masing pot, kemudian kita bandingkan. Kalian juga bisa menggunakan hasil percobaan terkait untuk mendukung atau melengkapi analisis datanya. Selanjutnya, tariklah kesimpulan dari analisis data yang telah kalian lakukan. Kesimpulan ini akan menjawab apakah hipotesis kita di awal tadi terbukti benar atau tidak. Kesimpulan ini juga sekaligus menjadi hasil akhir dari percobaan yang kita lakukan. Nah, gimana? Seru kan melakukan metode ilmiah? Materi selanjutnya akan tidak kalah menarik dari ini. Oke, tadi kan kita sudah belajar mengenai objek kajian biologi, ya kan? Banyak sekali kan, mulai dari tingkat molekul sampai tingkat bioma. Karena objek kajiannya banyak sekali, maka biologi itu punya yang namanya cabang-cabang ilmu. Cabang-cabang ilmu ini khusus untuk mempelajari objek kajian tertentu. Nah, tugas kalian adalah mencari informasi mengenai cabang-cabang biologi dan hal-hal yang dipelajari di dalamnya. Tugasnya ditulis di buku catatan biologi ya, minimal ada 10 cabang biologi. Oke, ada yang ingin ditanyakan?